Halo hai teman-teman, apa kabar? Sudah hari Minggu di hari ini. Berarti sudah saatnya juga saya sahabat kamu Aryan Surya kembali ada di telinga kamu dan di video yang kamu tonton kali ini dalam tema curhat-curhatan bersama sahabat Pagar Kehidupan. Betul, kalau kamu adalah subscriber baru atau penonton baru dari Pagar Kehidupan, saya di Pagar Kehidupan selalu menyelenggarakan setiap minggunya curhat-curhatan bersama para sahabat Pagar Kehidupan. Nah, kalau kamu ingin curhat kepada saya secara langsung, seperti halnya sahabat Pagar Kehidupan yang ada di video ini, silahkan kamu lihat bagian deskripsi di video ini. Lihat di deskripsi, itulah caranya. Oke? Nah, tanpa banyak berbasa-basi, saya ingin mengatakan sesuatu dulu. Kali ini saya tidak akan membuat video lama 1 jam seperti biasanya. Saya akan membagi video curhatan kali ini menjadi 2 bagian. Betul. Saya ingin apa yang saya bagikan kepada kamu bisa nyantol di otak kamu. Dan saya pun paham betul teman-teman, kayaknya susah ya untuk bisa fokus kepada sebuah materi yang lamanya tuh 1 jam. Nah, karena itu saya akan membagi video ini menjadi 2, supaya tidak terlalu lama, yaitu hari ini dan hari esok mengenai topik yang sama, yaitu curhatan sahabat Pagar Kehidupan. Nah, kali ini tanpa banyak berbasa-basi, di hari Minggu yang cukup cerah di akhir bulan April ini, ayo kita langsung bacakan yuk curhatan dari sahabat Pagar Kehidupan yang pertama. Pertanyaan ini cukup unik teman-teman. Pertanyaan ini cukup unik dan menarik, bahkan mungkin pernah saya terangkan, tapi ada beberapa di antara kamu yang belum paham mengenai jawaban pertanyaan ini. Pertanyaan ini adalah, apa sih perbedaan antara takdir dan nasib? Betul, pertanyaan ini ditanyakan oleh salah seorang sahabat Pagar Kehidupan yang bernama Rohmah. Rohmah bertanya, Mas bro, apakah takdir itu bisa dirubah atau tidak? Apa sih perbedaan antara takdir dengan nasib? Siapa di antara kamu teman-teman yang saat ini sedang mengalami kebingungan karena berpendapat bahwa hidup ini tidak adil? Banyak ya di antara kamu semua mungkin yang sampai detik ini ngerasa putus asa. Udah berjuang kesana kemari, baik itu mencari jodoh, mencari pekerjaan, tapi kok kayaknya mentok-mentok aja gitu mas bro. Seolah-olah kayak takdir gue tuh begini. Nah, bagi kamu yang sekarang putus asa, kamu selalu menyalahkan takdir dan berkata, aduh, kayaknya takdir gue udah begini deh mas bro, gak bisa dirubah. Nah, pertanyaannya, apakah betul takdir itu tidak bisa dirubah, atau jangan-jangan takdir itu bisa dirubah? Nah, untuk bisa mengetahui hal itu, saya akan menjelaskan dulu kepada kamu dan bertanya, kira-kira takdir itu contohnya apa sih? Kebanyakan di antara kamu, kalau bicara takdir itu ngomongnya jodoh mulu. Iya kan? Aduh mas bro, gue pengen deh punya jodoh kayak dia. Kira-kira gue ditakdirkan gak ya? Iya kan? Terus ada juga di antara kamu yang merasa, aduh gue baru cerai nih sama pasangan gue. Kenapa? Karena memang takdirnya begitu. Wah, seolah-olah cerai itu adalah takdir. Menurut kamu, benar yang mendengarkan saya malam ini, menurut kamu, apakah putusnya sebuah hubungan adalah takdir? Apakah perceraian sebuah pernikahan adalah takdir? Apakah pertemuan kamu dengan seseorang adalah takdir? Jawabannya adalah tidak. Loh mas bro, kok bisa bilang tidak tuh gimana? Nah dengerin dulu. Dalam hidup ini ada 2 hal teman-teman. Yang pertama takdir, yang kedua adalah nasib. Takdir dan nasib ini memang mirip, tapi mereka tidak sama. Sekali lagi, dalam hidup ini ada yang namanya nasib dan ada yang namanya takdir. Nah, kebanyakan di antara kamu selalu menjadikan sesuatu hal yang namanya nasib itu sebagai takdir loh. Nah, emang bedanya apa mas bro? Antara takdir dengan nasib. Nah, bedanya tuh begini. Takdir itu adalah segala sesuatu yang digariskan oleh sang pencipta dan tidak bisa dirubah karena sudah ditentukan. Sementara nasib adalah sebuah kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap manusia dan manusia pun punya kekuasaan penuh untuk berusaha merubahnya. Contoh, tanggal lahir kamu itu adalah takdir. Tanggal mati kamu itu juga takdir. Bener, itu takdir. Orang tua kamu saat ini siapa, itu takdir. Jenis kelamin kamu sekarang laki atau perempuan, itu takdir.
Kamu sekarang lahir di Indonesia, itu takdir. Ya, semua yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta dan tidak kuasa kita rubah, itu namanya takdir. Nah, yang namanya nasib itu berbeda. Nasib itu adalah segala sesuatu yang kalau kita mau berusaha merubahnya bisa. Contoh, bisa nggak orang yang tadinya mohon maaf miskin jadi kaya? Bisa nggak? Bisa kan? Kalau dia mau berusaha dan merubah cara pikirnya, bisa dia jadi yang tadinya miskin jadi kaya. Berarti kemiskinan itu bukan takdir, kemiskinan itu nasib, karena bisa dirubah kalau kamu mau. Nah, bagaimana dengan perceraian, Mas Bro? Kalau perceraian orang tua gue, apakah itu takdir ataukah itu nasib? Jawabannya nasib. Loh, kok bisa disebut nasib? Karena perceraian itu kan keputusan antara papa mama kamu kan? Perceraian itu adalah keputusan antara kamu sebagai suami kepada istri kamu. Seandainya kamu berdua memutuskan untuk meredam ego, kira-kira bakal cerai nggak? Tidak akan cerai. Berarti perceraian itu adalah pilihan, bukan? Itu namanya nasib. Nah, bagaimana dengan pertemuan kamu terhadap orang yang salah? Banyak di antara kamu nih yang suka merengut atau merenung, kenapa sih gue bisa ketemu dengan orang-orang salah di masa lalu yang nyakitin hidup gue? Kenapa? Apakah itu takdir? Bukan, itu nasib. Nasib, nasib, dan nasib. Nah, sekarang, kalau memang itu nasib, Mas Bro, berarti gue ketemu dengan orang yang salah di masa lalu, itu salah gue dong. Berarti gue sial dong, Mas Bro, karena gue ketemu dengan orang yang salah di masa lalu dan itu salah gue. Gimana dong? Nah, dengerin. Apapun yang namanya nasib itu bisa kita rubah. Cuman tetap ada syaratnya, teman-teman. Apa syaratnya, Mas Bro? Syaratnya harus dengan izin yang maha kuasa. Baru itu bisa berubah. Contoh, misalnya kamu ingin berubah menjadi orang yang lebih makmur. Kamu bisa menjadi orang yang lebih makmur, tapi harus dengan izin yang maha kuasa dulu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang makmur, tapi yang maha kuasa nggak ngizinin, tetap nggak bisa. Seberapa kerasnya pun kamu berusaha. Nah, makanya di beberapa video pagar kehidupan, saya kan ngajarin tuh. Cara doa jangan nodong, cara bersedekah, cara bisa memancing ridho Tuhan melalui ridho ibu, itu semua saya ajarkan dengan tujuan supaya izin yang maha kuasa turun. Karena kalau yang maha kuasa udah ngasih izin, semuanya bisa terjadi. Semustahil apapun pasti terjadi. Titik. Nah, kalau kamu pernah bertemu dengan orang yang salah di masa lalu, teman-teman, itu sebenarnya diizinkan yang maha kuasa untuk terjadi kan? Dan seperti yang saya sering bilang, semua yang diizinkan oleh Sang Pencipta untuk terjadi, itu pasti ada pelajarannya buat kamu. Karena semua yang diizinkan oleh yang maha kuasa untuk terjadi, itu sebenarnya baik. Sebenarnya baik, cuman kamu belum tahu apa sih pelajarannya, maknanya buat gue saat ini. Belum tahu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba kamu jadi tahu, oh iya, dulu gue ketemu sama orang yang nyakitin gue, ternyata gue dapet hikmahnya baru sekarang. Dengan bertemunya gue dengan orang-orang yang nyakitin gue di masa lalu, sekarang gue jadi lebih ngerti gimana sih caranya menjadi seseorang yang lebih bijaksana menghadapi masalah. Gimana sih caranya menjadi orang yang lebih kuat menghadapi hidup. Gimana sih caranya gue bisa menjadi orang yang naik level. Itu loh maksud saya. Jadi buat kamu, sekarang saya bilang, kalau memang saat ini kamu sedang dilanda masalah, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Karena apapun yang terjadi pada hidup kamu itu bisa terjadi karena izin dari Yang Maha Kuasa. Dan segala sesuatu yang diizinkan dari Yang Maha Kuasa itu pasti ada pelajarannya. Dan pelajarannya itu sendiri pun ujung-ujungnya membuat kamu akhirnya jadi bahagia. Ingat, akhirnya. Dengan syarat, kalau udah dapat pelajaran, ya ambil dong pelajarannya. Jangan dilakuin kesalahan yang sama. Ada beberapa sahabat pagar kehidupan yang membuat saya tuh jadi geleng-geleng, teman-teman. Geleng-geleng itu begini, dia udah kena masalah sekali dengan melakukan tindakan yang salah. Taruhlah tindakannya ceritanya A. Kalau udah tindakan A salah terbukti, ya jangan lakuin lagi A dong.
Tapi banyak loh orang-orang yang ada di sahabat pagar kehidupan yang mereka udah tahu ngelakuin A itu salah, tapi tetep aja dilakuin. Alasannya kenapa? Karena mereka sepertinya seneng kalau hidupnya penuh drama. Ups, apakah itu kamu? Nah maka dari itu, ayo, takdir tidak usah dipikirin. Itu adalah hak yang maha kuasa untuk mengaturnya. Tapi nasib, itu yang harus kamu rubah. Rubah dengan cara memancing izin yang maha kuasa, dengan cara yang saya ajarkan di banyak video pagar kehidupan. Kamu tinggal tonton satu persatu, praktekin. Oke? Jelas ya? Oke, curhatan kedua dari seorang yang namanya Taufik Hidayat. Mas bro, dulu di video pagar kehidupan Mas bro pernah bilang mengenai yang namanya passion. Nah passion itu apa sih mas bro? Karena gue jujur sama sekali belum ngerti bagaimana cara menemukan passion dan passion itu sendiri apa. Nah sekarang coba tolong jawab dalam hati kamu masing-masing. Bagi kamu yang mendengarkan video saya kali ini tolong dijawab ya. Apakah kamu saat ini sedang menjalani sebuah pekerjaan yang selalu membuat kamu tersenyum? Coba jawab kamu dalam hati sendiri aja. Pekerjaan apapun yang kamu jalani saat ini, kamu jawab dalam hati, apakah pekerjaan itu selalu membuat kamu tersenyum? Kalau memang jawabannya iya, itu passion kamu. Gampang kan? Tapi kalau memang enggak, kamu ngerjain itu malah merengut terus, marah terus, kayaknya bikin kamu jadi empet, males, itu bukan pekerjaan yang namanya passion kamu, dan tolong hentikan. Jadi kalau ada pertanyaan, mas bro, passion itu apa sih? Passion itu adalah sebuah pekerjaan yang selalu membuat kamu tersenyum, titik. Pekerjaan yang memang kamu kerjakan karena memang ada ketulusan dalam hati yang membuat kamu tuh ngerasa, gue kalau kerja ini gak usah dibayar gak apa-apa deh mas bro, karena gue happy banget kalau ngerjain ini, pekerjaan ini tuh gue banget loh. Nah itu namanya passion tuh. Nah cara menemukan passion ini panjang teman-teman. Ada di video saya yang berjudul cara menentukan tujuan hidup kamu, yang gambar jam tuh, kamu lihat, dan itu videonya laku loh, masih ditonton oleh banyak orang ya. Jadi bagi kamu Taufik Hidayat yang pengen tahu cara menemukan passion itu bagaimana, dan mungkin sahabat pagar kehidupan yang lain juga ingin mengetahui passion itu bagaimana cara menemukannya, udah saya buat videonya dengan praktek yang nyata dengan judul video cara menentukan tujuan hidup kamu. Tinggal dicari di YouTube di video saya pagar kehidupan. Oke? Jadi kalau misalnya kamu sekarang bekerja, ayo dong carilah pekerjaan yang membuat kamu selalu tersenyum, bukan pekerjaan yang membuat kamu selalu merengut kayak kadal belum mandi. Ya nggak boleh dong, masa kayak kadal belum mandi ya. Oke Taufik Hidayat, kamu belum jadi kadal kan? Nah oke, lanjut. Nah pertanyaan berikutnya ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Mi Anwar. Pertanyaan ini cukup bagus nih, keren nih. Pertanyaannya adalah begini, mas bro, dulu lu pernah bilang mengenai suatu hal yang namanya manajemen waktu. Nah manajemen waktu itu apa sih? Bisa nggak tolong dijelasin dengan singkat, padat, dan jelas apa yang dimaksud dengan manajemen waktu, dan apa juga sih pengaruhnya buat kita sebagai orang yang melakukannya? Oke, sekarang saya ingin bertanya, ada nggak di antara kamu semua yang saat ini kalau melakukan sesuatu tuh kayaknya kayak orang dikejar-kejar waktu gitu? Kayaknya tuh kalau ngelakuin sesuatu kok kayaknya waktu gak bersahabat banget dengan gue gitu loh. Kamu kakinya sampai kepentok, kamu sampai panik kayaknya kiri kanan gitu. Waktu tuh kayaknya gak bersahabat banget dengan kamu, selalu membuat kamu tergesa-gesa. Pernah gak kamu mengalami hal seperti itu? Nah mungkin kamu bingung, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena kamu tidak bisa yang namanya melakukan manajemen waktu. Nah manajemen waktu itu bahasa gampangnya gini deh ya, gampangnya gini, kamu harus pandai untuk menentukan mana hal yang prioritas dan mana hal yang bukan prioritas dalam hidup kamu. Bahasanya dipermudah deh, kamu harus bisa menentukan teman-teman mana hal yang paling utama untuk kamu pikirkan dan lakukan, dan mana hal yang tidak perlu kamu pikirkan atau lakukan dalam hidup. Nah kebanyakan, jujur di antara kamu, ada nggak di antara kamu yang kayaknya gampang banget
mata lu ngelihat layar handphone? Coba, di antara kamu ada nggak yang setiap saat matanya ngelihat layar handphone mulu? Ayo. Nah, kamu sadar nggak sih? Kebiasaan kamu yang suka ngelihat layar handphone itu sebenarnya yang membuat kamu jadi selalu kalah sama waktu loh. Loh, kok hubungannya di mana, Mas Bro? Iya, kebanyakan orang yang selalu tergesa-gesa dalam hidupnya itu melakukan tindakan-tindakan yang mereka tidak sadari yang justru membuat mereka kehilangan banyak waktu. Ingat, mereka tidak sadar kehilangan banyak waktu. Nah, manusia modern nih kayak kamu kan suka ngabisin waktu. Ngabisin waktunya secara nggak sadar ngeliat handphone mulu kan? Ayo, jujur deh. Ngeliat sosial media, ngeliat YouTube, ngepoin orang. Ini orang kenapa sih gitu banget senyumnya kayak traktor gitu. Misalnya kamu ngeledekin orang, iya kan? Ih, gila nih orang lagi di mana sih? Ih, dasar sok kebanyakan duit. Nah, gitu tuh. Ya, kayaknya kalau ngeliatin handphone mata kamu betah gitu. Tiba-tiba waktunya udah habis. Nah, kebanyakan orang itu tidak sadar seperti kamu. Sukanya ngabisin waktu dengan cara yang nggak penting. Nah, terus solusinya manajemen waktu gimana? Manajemen waktu itu sudah ada di video saya yang judulnya Pola Pikir Si Manusia Beruntung. Itu udah bagus banget tuh video tuh. Udah saya jelaskan mengenai bagaimana caranya kamu untuk bisa mengatur waktu dengan jelas, ya. Pola Pikir Si Manusia Beruntung. Tinggal dicari di YouTube untuk channel saya di Pagar Kehidupan, ya. Kamu tulis aja di YouTube, Pola Pikir Si Manusia Beruntung Pagar Kehidupan. Coba kamu cari sekarang, pasti ketemu, ya. Nah, cuman secara simpelnya gini, saya minta tolong sama kamu, tolong mulai saat ini handphone jangan kamu taruh di atas meja, tapi kamu taruh di dalam tas, dan di dalam tas kamu penuhin pakai buku, supaya nanti kalau mau ngambil handphone susah. Loh, Mas Bro, emang kenapa? Kalau kamu terlalu sering ngelihat handphone, waktu kamu habis, kamu nggak bisa yang namanya menjalani hidup tepat pada waktunya, ya. Jadi cintai handphone kamu, tapi jangan terlalu sering kamu pelototin, ya. Udahlah, yang namanya mantan cuekin aja. Ngapain sih dipelototin mulu di handphone? Buang-buang waktu aja. Ayo, yang suka ngepoin mantan tuh, ya, dia ketawa-ketawa. Oke, gitu ya. Pola Pikir Manusia Beruntung kamu cari di video saya di Pagar Kehidupan. Nah, kali ini pertanyaannya menarik nih. Pertanyaannya menarik, tolong dengarkan baik-baik. Ini adalah sebuah email yang dikirimkan oleh sahabat Pagar Kehidupan yang bernama Muklis Chin. Namanya aja udah namanya gimana gitu ya. Muklis Chin, namanya tuh dibacanya gitu. Muklis seorang pria. Dia menanyakan sebuah pertanyaan yang simple, tapi bisa membuat kita terinspirasi. Pertanyaannya adalah begini, Mas Aryan, saya kok cari jodoh sangat sulit ya? Apakah ada resep yang manjur biar cepat dipertemukan dengan jodoh saya? Pertanyaannya singkat, padat, jelas, tapi tepat pada sasarannya. Ini mantep banget. Nah, sekarang, siapa di antara kamu yang saat ini lagi ngebet banget pengen dapet jodoh, tapi tidak kunjung ketemu? Siapa? Wah, kayaknya nih kalau menurut feeling saya, walaupun saya nggak bisa lihat, kayaknya banyak ya. Banyak banget. Nah, kalau kamu seorang sahabat Pagar Kehidupan sejati yang udah ngikutin saya lama gitu, kamu tahu gak sih kira-kira apa yang akan saya katakan kalau seandainya kamu belum mendapatkan jodoh? Coba, kamu jawab deh dalam hati. Kalau kamu udah sering mengikuti Pagar Kehidupan nih, kamu pasti tahu dong, kira-kira saya bakal jawab apa seandainya ada orang yang merasa sulit jodoh dan ingin mendapatkan jodoh. Jawabannya apa? Betul, jodoh itu jangan dikejar, tapi dipancing, Muklis. Nah, cara mancingnya itu, pertama, kamu harus memantaskan diri. Pantaskan diri kamu sebagai seorang cowok yang memang sudah memiliki pasangan. Loh, Mas Bro, maksudnya gimana nih? Gua nggak jelas. Maksudnya gini loh, orang jadi jauh dari jodoh itu karena dia memantaskan dirinya secara tidak sadar sebagai seorang jomblo. Kalau memantaskan dirinya sebagai seorang jomblo terus, ya dia jomblo terus.
Nah, pertanyaan berikutnya, Mas Bro, terus cara mantasin diri yang paling efektif tuh gimana? Cara yang paling efektif memantaskan diri untuk soal jodoh adalah bervisualisasilah secara rutin seolah-olah kamu sudah menemukan jodoh yang tepat. Kalau kita bicara soal visualisasi, itu memang belum ada video khususnya. Tapi kalau kamu sering menonton video saya, ada banyak di video saya yang terbaru ya, saya mengajarkan teknik bervisualisasi. Nah, jadi intinya gini, mulai saat ini, sebelum tidur muklis dan juga yang lain, sambil kamu berdoa kepada Yang Maha Kuasa minta jodoh, kamu bervisualisasi, pejamkan mata kamu, sebelum tidur ya, pejamkan mata kamu, kemudian kamu bayangkan bahwa kamu adalah orang yang saat ini sudah ketemu jodoh, dan jodohnya itu cocok banget sama kamu. Bayangin kalau dia ada di sebelah kamu. Kalau kamu sekarang pengen nikah, bayangin kamu udah punya istri. Guling yang di sebelah kamu, bayangin sebagai istri kamu. Yakin bahwa memang di sebelah tuh ada istri kamu yang bener-bener udah cinta mati sama kamu dan kamu merasa happy gitu. Nah, visualisasi ini sebenarnya memantaskan alam bawah sadar kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Itulah hebatnya visualisasi. Ya. Jadi buat muklis, jangan ngejar jodoh, tapi biarkan jodoh itu datang kepada kamu, tinggal kamu seleksi. Caranya, pantesin dulu diri kamu, ditambah doa, ditambah sedekah, ditambah tingkatkan kualitas diri kamu yang terbaik. Itu aja, ya. Coba visualisasi sambil sedekah, sambil doa, pasti hasilnya mujarab. Ingat, rahasia ilahi tidak ada yang tahu. Mungkin saat ini memang belum waktu yang tepat, tapi tidak ada salahnya kan kamu berikhtiar dengan ikhtiar yang baik. Nah, coba lakukan itu ya. Muklis Cin. Salah. Muklis Cin. Ya Allah, tuh nama. Sorry ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya ditanyakan oleh sahabat Pagar Kehidupan juga di email dengan email yang bernama Uwi. Wah, Uwi bertanya begini nih. Assalamualaikum Kak Aryan, waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkenan menjawab pertanyaanku. Yang pertama, aku yakin Allah selalu membantu hambanya dengan mengirimkan tanda-tanda kehidupan yang kalau kita ikuti sebenarnya adalah petunjuk jalan kita menuju keberhasilan. Betul. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, gimana sih caranya Mas Bro agar kita bisa lebih peka membaca dan mengenali sinyal-sinyal yang Allah kasih dalam hidup kita? Wah, mantep. Ini mantep. Saya jawab dulu satu-satu ya Uwi ya. Jadi gini teman-teman, saya selalu percaya dan yakin banget sampai sekarang bahwa yang namanya kuasa yang maha kuasa itu tidak terhingga. Dan kamu jangan pernah berpikir bahwa setiap doa-doa yang kamu ajukan kepada Sang Pencipta kamu itu selalu diabaikan. Tidak. Semua doa itu sebenarnya terdengar dan dipending atau ditunda. Nah, cuman setiap balasan yang maha kuasa itu biasanya berupa petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar kita. Nah, celakanya kebanyakan di antara kamu tidak peka mengenai petunjuk-petunjuk ilahi. Termasuk juga saya. Contoh ya, saya akan menceritakan dulu mengenai petunjuk ilahi terhadap hidup saya, yang paling saya ingat. Jadi gini, dulu sekitar tahun 2015, saya iseng-iseng membuat channel namanya Pagar Kehidupan. Jadi pada waktu 2015 itu saya sedang kebingungan. Kebingungannya karena apa? Karena saya punya dua kebisaan. Yang pertama, saya punya kebisaan berbicara. Saya suka berbicara. Yang kedua, saya juga punya kebisaan musik dan saya juga suka musik. Nah, bagi kamu mungkin menganggap bahwa orang multitalenta itu keren. Kalau memang keren, alhamdulillah. Tapi di balik kerennya seseorang yang multitalenta, teman-teman, orang itu punya kesulitan loh di dalam menentukan mana yang harus dia prioritaskan atau utamakan. Nah, itu yang terjadi kepada saya bertahun-tahun. Saya berdoa terus kepada Yang Maha Kuasa minta ditunjukin kira-kira mana sih yang harus saya tekuni. Nah, pada suatu saat, tiba-tiba saya melakukan sebuah tindakan iseng membuat channel Pagar Kehidupan. Dan saya juga iseng membuat audio atau video seperti ini tahun 2015 dengan video yang pertama. Dengan judulnya, kalau kamu tahu, judulnya adalah Kenapa Mereka Beruntung dan Kamu Tidak. Itu video pertama Pagar Kehidupan.
Nah lucunya, begitu saya publish video itu teman-teman, video itu langsung menerima respon yang luar biasa. Tapi karena memang mohon maaf dulu saya bodoh, tidak peka dengan petunjuk ilahi yang sudah menunjukkan jalan mana yang harus saya fokusin itu saya abaikan. Jadi orang banyak yang bingung, Mas Bro, kok Pagar Kehidupan dari 2015 tapi kok sempat ada jeda waktunya lama ya nggak bikin video? Ya itu, jeda waktu lamanya itu karena saya belum disadarkan kembali bahwa memang ini adalah jodoh karir saya. Nah sampai pada suatu ketika setelah bulan Ramadan tahun lalu saya mendapatkan ilham lagi. Setelah saya beribadah bulan Ramadan tahun lalu, saya mendapatkan ilham, coba deh kamu update lagi video di Pagar Kehidupan. Dari situ Pagar Kehidupan mulai booming lagi sampai sekarang. Ya, dari situ saya tahu, aduh sebenarnya nih dari dulu yang Maha Kuasa udah ngasih jawaban ke gue, tapi guanya yang nggak peka. Sama seperti Uwi, iya kan? Sekarang saya tanya, apakah di antara kamu semua saat ini ada nggak sih yang sama seperti saya dulu? Dimana kamu sudah sering berdoa, ngerasa kayaknya doa kamu nggak dijawab. Pernah nggak kamu merasakan seperti itu? Nah, bisa jadi teman-teman, kamu sama loh seperti saya dulu. Sebenarnya doa kamu dijawab, sudah dikasih jalan, tapi karena kamu tidak peka, nggak kelihatan tuh. Nah pertanyaannya, Mas Bro, gimana caranya supaya kita menjadi orang yang peka? Caranya adalah jangan berpikir ribet, berpikirlah sederhana. Contohnya begini, kamu misalnya berdoa seperti saya dulu, minta ditunjukin karir mana yang harus kamu tekuni. Tiba-tiba kamu melakukan sebuah eksperimen, sama seperti saya deh ceritanya. Nah, di antara semua eksperimen yang kamu lakukan, kamu lihat mana yang paling memberikan hasil yang paling menakjubkan. Nah, hasil yang menakjubkan itu adalah jawaban dari Yang Maha Kuasa yang harus kamu tekuni. Jadi berpikir sederhananya, kamu tidak perlu berpikir rumit, aduh mana bisa Mas Bro, gue kan lulusan SD doang, mana bisa gue jadi pengusaha. Mas Bro, kalau kita mau jadi orang pinter kan harus gelarnya banyak Mas Bro, harus S1 dulu, harus S2 dulu, harus SMA dulu, gue tuh cuman SD Mas Bro. Nah pola pikir yang kayak gini, ini pola pikir orang ribet. Jelas aja lu kagak nemu jawaban dari Yang Maha Kuasa. Sederhanakan dong pikiran kamu. Gak usah berpikir terlalu jauh, terlalu ribet, gak usah. Apa yang ada di depan mata, lakuin. Dan di antara semua hal yang kamu lakuin, yang memberikan hasil kamu tekuni. Itu aja. Kalau saya begitu. Ya. Jadi apapun doa kamu, eksperimenkan apa yang harus kamu lakukan. Dengarkan suara hati. Dengarkan suara hati mau melangkah kemana. Ketika sudah melangkah kemana, lihat hasilnya, yang paling menunjukkan jalan, itu yang kamu ambil. Itu aja. Tidak perlu berpikir ribet. Itu jawabannya Uwi. Untuk yang pertama ya. Nah pertanyaan kedua dari Uwi juga bagus nih. Pertanyaannya adalah begini. Ternyata film, lagu, atau buku bisa mempengaruhi kehidupan kita melalui alam bawah sadar ya Mas Bro? Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Bro, film, lagu, atau buku kesukaan kalian tuh apa sih? Sampai bisa menginspirasi banyak orang lewat Pagar Kehidupan. Wah, pertanyaannya keren banget. Teman-teman, saya kasih tahu sebuah rahasia ya. Tolong kamu jangan sakit hati, tapi kamu yang sekarang ini adalah bentukan dari lagu, buku, dan film yang paling sering kamu tonton dan dengarkan. Saya ulangi sekali lagi. Kamu yang sekarang ini adalah bentukan dari lagu, film, dan pergaulan yang kamu jalani. Kalau sekarang kamu mohon maaf mentalnya alay, kealayan kamu itu karena kamu sendiri menceburkan kehidupan kamu kepada segala hal yang berbau alay. Mulai dari buku-buku alay, pergaulan-pergaulan alay, film-film alay, ya salah kamu. Kalau kamu, mohon maaf, sekarang jadi orang yang mungkin gampang galau, itu pun karena lagu kamu adalah lagu yang paling sering kamu dengerin, pasti lagu galau, lagu mellow, film drama,
dan juga mungkin pergaulan kamu didominasi oleh orang-orang yang suka bermain drama galau. Itu pasti. Nah sekarang pertanyaannya, oke mas bro, gue pengen jadi kayak lu dong. Gue pengen jadi orang yang positif mas bro. Kira-kira buku apa sih yang lu baca? Film apa sih yang lu tonton sampai lu bisa sepositif ini? Jawabannya adalah, saya selalu mencari titik yang paling bahagia dari setiap kesulitan. Sekali lagi, saya selalu mencari titik yang paling bahagia dari setiap kesulitan. Maksudnya begini, kalau saya disuruh memilih tontonan, saya akan selalu pilih tontonan yang kalau bisa drama boleh, tapi drama komedi deh. Film kalau bisa film humor deh. Atau film kalau bisa film-film yang membuat saya terinspirasi. Misalnya film-film biografi, film-film orang-orang yang sukses, saya tonton tuh. Termasuk juga, mungkin bisa kamu tiru, saya paling anti nonton berita. Bener, saya paling anti dengan channel-channel berita. Kenapa? Karena channel berita itu selalu negatif. Sampai orang-orang bingung, bro, kok lu gak tahu sih ada berita ini, berita tuh? Emang gak tahu. Perlu kamu sadari, pilkada kemarin saya nggak satu kali pun loh nonton debat. Karena saya nggak mau sakit hati dan nggak mau pusing. Iya kan? Saya juga nggak pernah ngelihat berita yang menunjukkan tentang politik. Aduh, politik itu bikin orang jadi negatifnya gampang banget. Jauhi acara politik kalau saya boleh jujur. Dan saya nggak suka acara itu. Nah kalau buku, saya suka banget dengan buku-buku pengembangan diri. Apapun jenisnya, itu bisa kamu baca. Karena pengembangan diri aja dari namanya itu mengembangkan diri menjadi lebih baik. Pastinya. Apapun yang kamu baca pasti akan membuat kamu jadi lebih baik kalau bacaannya baik. Nah mas bro, gue gak suka baca nih. Berarti gue gak bisa kayak lu dong. Loh, kan masih ada yang bisa kamu tonton. Masih bisa ada yang kamu denger toh. Kamu juga masih bisa kan milih temen. Nah pilih dong teman-teman yang normal. Jangan teman-teman yang nongkrong-nongkrong gak goda-godain pembantu lewat. Jangan. Cewek fit view. Aduh, jangan deh. Sayang masa depan kamu. Masa bergaul sama orang kayak begitu? Iya kan? Jangan bergaul juga sama orang yang gak jelas mau jadi apa masa depannya. Kenapa? Karena kamu sendiri pun nanti gak jelas masa depannya mau jadi apa. Ngerti gak? Paham ya? Baca buku kalau gak demen gak apa-apa. Itu kan hak kamu. Tapi kalau nonton, tonton dong yang kamu bisa membuat diri kamu jadi positif. Kalau saya, jauhi film-film drama yang gak jelas, dekati film-film humor, film-film yang biografi, yang menginspirasi, dan juga film-film drama komedi, itu aja. Ya, jangan film-film yang bikin kamu jadi negatif, itu contohnya. Yang paling penting, pilih teman dalam bergaul, itu aja. Itu paling mempengaruhi hidup kamu. Kalau saya boleh kasih saran, lebih baik kamu mending tidak usah punya temen dulu, daripada kamu punya temen tapi temen kamu merusak masa depan. Itu aja, ya. Kalau saya di posisi kamu gitu, pilih temen, karena temen itu menentukan masa depan kamu. Gitu ya, jelas ya. Jadi buat kamu semua, sekali lagi saya katakan, kalau yang namanya petunjuk ilahi itu selalu ada. Hanya masalahnya, kamu mau nggak sih menerima petunjuk ilahi dengan cara berpikir yang benar, yaitu mendengarkan suara hati dan terus melangkah sambil melihat hasil mana nih yang paling menghasilkan buat hidup gue. Nanti mana yang paling menghasilkan, itu yang kamu fokuskan untuk kamu dalami. Ingat, jangan gunakan logika, karena logika kamu itu kadang-kadang membuat hidup yang sederhana jadi ribet. Ketika suara hati mengatakan sesuatu, ikuti dan lihat hasilnya mana yang berhasil, dalami dan fokuskan. Itu yang saya lakukan dan kamu pun harus melakukannya. Oke? Nah, untuk kali ini kita sampai sini dulu teman-teman. Besok kita lanjutin lagi, supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu ngantuk mendengarkan ucapan saya dan bisa nyantol di otak kamu apa yang sudah saya jelaskan selama beberapa menit ke belakang tadi. Kita jumpa lagi besok di curhatan sahabat pagar kehidupan yang lain. Dan bagi kamu yang sekarang mungkin ingin curhat, caranya bagaimana? Cukup lihat di bagian deskripsi dan praktekkan itu semua ya. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari curhatan teman-teman kita tadi adalah segala sesuatu yang digariskan Tuhan itu selalu baik.
Selalu ada pelajaran berharga yang bisa kamu ambil sampai kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Semua yang ditakdirkan Tuhan itu tidak bisa kita rubah, tapi yang namanya nasib itu adalah tugas kita untuk merubahnya ke arah yang lebih baik. Bagaimana dengan kamu? Apakah saat ini kamu sudah ingin merubah nasib kamu menjadi lebih baik? Silahkan tonton banyak video saya dan praktekkan, karena bisa jadi ini adalah jalan dari Yang Maha Kuasa dari doa-doa yang sering kamu panjatkan. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.